anak gadis yang sudah layak menikah. Ancak wak nikahannya daripada nikah seorang. Karena kini anak-anak pandai nikah seorang, ini pandai kawin seorang. Bagi orang tua, kalau anak kita lado jodohnya, nyolah suku sama suku, dan baik pula menurut agama, jadi tunggu lo dulu. Abuye nama rumah dulu. Kalau lah buye rumah untuk amak, kok menikah kalian nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaitu menikah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jemaah ibadah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah selalu kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin atas begitu banyaknya nikmat dan hadiahkan Allah kepada kita, sampai-sampai kita nak pandai maitong begitu banyaknya nikmat dan hadiahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sering meminta tapi jarang mensyukuri apa yang diagih. Jadi kalau dia tanya-tanya dipikir-pikir, kita kok jadi manusia nandak pandai berterima kasih. Banyak meminta tapi setiap nan diagih tak pernah kita berterima kasih. Kalau kepada sesama kawan, karib kerabat atau handai tolan, sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali kita bantu, kita tolong, kita agih. Lalu setelah ditolong nyodak menyapu kawan, nak pandai berterima kasih, mungkin kita hentikan itu pemberian karena kita anggap dia tidak beretika. Tapi Allah itulah bedanya dengan kita. Walaupun kita tidak pandai berterima kasih, tidak pandai bersyukur, matahari tetap terbit di pagi hari, malam tetap datang, tidur kita tetap nyenyak, anak kita tetap makan, hujan turun tidak pernah pilih-pilih. Kau hanya hujan turun ke sawah orang nambatai terima kasih, lalu hujan tidak mengalir ke rumah atau ke sawah orang yang tidak pandai terima kasih. Bagi Allah, bersyukur atau tidak bersyukur, udara tetap gratis diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah ibadah zuhur yang dimuliakan Allah, di dalam agama kita disuruh mampacape pada pakaru-pakaru tertentu atau menyegerakan, atau kalau bahasa Minangnya tagageh. Walaupun tergesa-gesa itu adalah perkara dari syaitan. Kana yuqalul ajlatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu dari syaitan, illa fi khamsi, kecuali dalam 5 pakaru.
dalam nalimo ko memang disuruh awak untuk tergesa, artinya mampa capek mangarajuannya, jangan ditundu-tundu, jangan suak kai suak, disuruh oleh agama mempacapeknya. Kalau semayang tak boleh capek-capek, contoh-contoh ayam semayang zuhur 4 rakaat seminit putuh dinya, belum tentu lurih tegaknya, ya itu menikahkan kok nyali tidal, tak boleh begitu. Dalam perkara apa kita disuruh tergesa dalam mengerjakan? Yang pertama, it'amit ta'am iza hadaratid daif, magih hidangan, menjamu makan atau minum kepada orang yang bertamu ke rumah awak. Ada tamu datang ke rumah awak, apakah kawan, sanak atau saudara atau orang dake atau orang jauh, tibunya ke rumah awak, disegerakan dalam agama pacapek magiah minum atau jamuan, hidangan, bisa dibuat mahal, bisa dibuat murah. Bisa dibuat mahal mungkin pakai jus, kopi ginseng. Kalau ndak taluk, kopi saja. Kalau ndak teh, ndak aja do kopi teh minimal lah ikuti aja. It'am menyajikan makan. Nah, jangan sampai tamu datang ke rumah awak, datang jam 8 pagi lah mau 3 jam di rumah, air segaleh nak turun. Lah tiba jam 11 8 tamu dah duduk, baru katagaknya kapai pulang, baru dibasuan. Minumlah di rumah lu. Kopi baru ke dibuat. Disuruh menyegerakan, capean aja. Yang kedua, kata ulama, wa tajhizil mayyit, menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Ada jenazah orang berpulang ke rahmatullah, disuruh dalam agama jangan tunggu. Apalagi ini bagi anak saya sampaikan. Dia kabar ke anaknya di Jakarta, amak lah berpulang ke rahmatullah. Kata anak, sebelum ambo tiba di kampung jangan diselenggarakan jenazah mak ambo teragak semua mak ambo. Pada amaknya lah sakit stroke dah setahun tak pernah jadi. Ketika amaknya pulang ke rahmatullah yang aku, awak rindu jauh mak, tunggu ambo. Padahal waktu dia datang ke rumah tu makan waktu yang cukup lama. Bukan sakijo saya datang. Alun pesan tiketnya oleh, kalau ada lo pesawat. Alun dari rumahnya ke bandara oleh, jalan macetnya di Jakarta. Alun di bandaranya oleh, apakah tabang saya langsung pesawat tu. Kadang-kadang delay puluh, bisa saja sejam, 2 jam atau 3 jam. Alun tiba di Padangnya oleh, alun perjalanan ke Sikonya oleh. Maka anak yang baik dia akan berpesan kepada orang di kampung, kalau tak aja ambo tibu basuh jama alhamdulillah. Tapi kalau ndak tak aja ndak tasu rasanya selenggarakan orang gak ambo secapeknya. Karena hadis Nabi menyampaikan tentang ini. Hadis riwayat Bukhari nomor 1315. Asri'u bil janazah, segerakan pengurusan jenazah itu. Fa in taku salihatan fa khairu tuqaddimunaha ilaihi, jika jenazah itu orang baik berarti kalian menyegerakan dia menapek kebaikan. Kalau jenazah itu orang baik, itu orang menikahkan, capek lo nya dapat rahmat kubur. Wa in taku ghaira zalika fasari tada'unahu an riqabikum, tapi kalau jenazah tu orang nanjai parangai, orang nanda elok parangai itu di dunia, pambuek urwara saya karajonya,
Berarti kalian segera melepaskan keburukan dari tanggung jawab kalian. Capek lo menunaikan kewajiban awak. Kanu kadi mau dikelanggakan kini itu bekonyo kadi sudah hijau karena hukumnya fardu kifayah. Capean penyelenggaraan jenazah. Jangan sampai balamu-lamu. Dan yang ketiga, agama menyuruh anak disegerakan. Jangan ditunggu-tunggu lamu-lamu, yaitu menikahkan anak gadis yang sudah layak menikah. Ancak wak nikahannya daripadanya nikah seorang. Karena kini anak-anak pandai nikah seorang, ini pandai kawin seorang. Bagi orang tua, kalau anak kita lado jodohnya, nyulah suku sama suku, dan baik pula menurut agama, jadi tunggu lo dulu. Abuye nama rumah dulu. Kalau lah buye rumah untuk amak, kok mau nikah kalian nikah. Kapan dia? Karena ingat begini, terlalu lama anak itu pacaran, berdua-dua berboncengan. Ibarat kata pepatah mengatakan, walaupun yang mengecehan, kami nak do manga-manga do, kami pacaran Islami saja, kami pandai menjaga diri. Di malanya ke pandai menjaga diri. Calilah orang pacaran yang onda. Hari ondanya 20, paguinya 80. Dinarami itu. Jaketnya sudah berubah. Yang di buku putar ke belakang. Tangan tak dari mana letaknya. Cara duduknya bentuk laki bini. Di mana dia akan mengatakan palmi pandai menjaga diri? Agama menyuruh kita untuk segera menikahkan gadis, apalagi dia sudah mendapatkan jodoh. Tunangan tak perlu lama-lama, karena tunangan tu belum tentu, ini belum jelas suaminya, itu baru katando. Kalau lah sama-sama suku, segera nikahkan. Masalah baralek gadang atau baralek ketek itu kan poin lain. Yang penting nikah. Mau dibuat baralek gadang di aula, mau mewah, mau murah, itu tergantung budget dan selera. Dan perlu juga diingat-ingat, harus mampu menguasai nafsu. Tidak sedikit banyak orang setelah menikah carai, apalagi di Padang Panjang ini. Orang tua harus memikirkan kebahagiaan jangka panjang anak. Saya perhatikan orang menikah, pasang tenda, baralek mewah. Baralek itu semewah-mewah kan sehari itu. Abuih piti 100 juta. Mengumpunnya bertahun-tahun tuh. Anak awak kerajulun itu jaleh. Minantu kerajulunnya tak aja jaleh. Mewahnya sehari, galaknya sehari, senyumnya sehari. Setelah itu bertahun-tahun membayar hutang untuk baralek. Ancak baralek biasa-biasa saja. Agen piti itu kepada anak, kepada minantu, bangun rumah tangga, perbaiki ekonomi. Dia nak susah hidup setelah menikah. Pijak nafsu. Jangan ikut-ikuti orang. Ingat kata pepatah, pakai baju seukuran badan. Kalau ikut ekonomi awak, aku cocok gaya baralek awak. Kalau ikut pendapatan awak, aku cocoknya model baralek awak. Jangan bahagia sehari, menderita bertahun-tahun. Yaitu menikahkan seorang gadis, seorang anak perempuan yang sudah layak menikah. Lebih baik dinikahkan barami-rami daripada nyo nikah sendiri. Pulang lah menikah saya. Pulang dia bilang inilah suami yang bu. Banyak kejadian itu. Yang berikut yang disuruh dalam agama itu menyegerakan adalah kalau berhutang capek bayi, bersegera atau bagageh berhutang. Jangan bagageh pai berhutang, bagageh puluh melunasi hutang. Ada hutang wak jo kawan
hutang jo karib kerabat, hutang dengan dun sana, hutang jo masyarakat, capek bayi. Jangan ditunggu-tunggu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'ad da'in hatta yaqdi dainahu ma lam yakun fima yakrahullah." Allah akan basamu, Allah akan magih katolongan kapado urang nan bautang nan sungguh-sungguh dalam membayutang. Capean bayutang tuh, karena utang tuh mengganggu pikiran. Lebih baik pakai mobil kijang biasa daripada mobil Alphard tapi utang 5 tahun 10 tahun. Hidup kau zaman kini tidak perlu banyak gaya. Karena gaya itu dalam rumus fisika. Jadi rumus fisika diangkat benda apa? Semakin tinggi gaya, makin gadang tekanannya ke bawah. Itu hukum fisika. Kalau saketek saya gaya mangkek benda kau, ketek lo tekanannya ke bawah. Apa maksudnya? Semakin banyak gaya, makin banyak tekanan hidup. Hidup kau perlu banyak gaya. Penting biar dipandang orang awak kayu, pandang mewah, dipandang branded, dipandang orang mapan. Kesudahannya pak, dikaja utang, dikaja tagihan, dikaja kartu kredit. Hidup lebih baik apa adanya. Dan yang terakhir yang disuruh dalam agama menyegerakan adalah segera bertaubat. Dosa jangan ditunggu-tunggu. Minta ampun kepada Allah, karena tidak sedikit banyak orang mati ingin balik ke dunia, ingin beribadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Nah, ini adalah orang-orang di akhirat setelah mencari siksa neraka, dia ingin balik ke dunia, nyenak beribadah. Farji'na na'mal solihan inna muqinun. Nyenak beribadah, nyenak berbuat baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segerakan perkara ini. Pertama, kalau ada tamu, capek hidangan makan atau minum. Boleh dibuat dengan yang mahal atau boleh dibuat dengan hal yang sederhana sesuai dengan kemampuan awak. Yang kedua, jika ada anak gadis sudah layak untuk berumah tangga atau anak bujang, jangan ditunggu lama-lama. Ingat kata pepatah, sepandai-pandai antimun, kalau bagalut-galut jedurian, nanantimun karamuk ju. Sepandai-pandai anak gadis dengan anak bujang mengatakan kami pandai menjaga diri, timalo kepandai menjaga diri. Pacaran seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, memangnya pacarannya je malaikat. Kalau malaikat ia tidak berselirur. Tapi teh namu anak bujang anak gadis berdua de teh Honda, diumpan je bakso, diumpan je soto, dan dibalik tu apa yang terjadi? Yaitu sesuatu yang tidak baik. Dan yang berikut disuruh oleh agama capek melunasi hutang, kemudian cepat mengurus jenazah dan cepat bertaubat terhadap salah dan dosa yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.